Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita mau bahas soal aditif yang dibutuhkan untuk daerah dingin. Biasanya kan kita rekomendasi untuk daerah panas ya. Jadi kalau untuk daerah panas ya macam kalau sekarang idealnya ya Steliron atau Stelizing. Nah kalau untuk daerah dingin gimana? Karena ada ya dari pembeli Stelizing yang kebetulan daerahnya dingin, jadi ketika dia nambahkan ya walau hanya cuma sekitar 6% gitu, kroso abot, kroso lebih berat, apalagi karena memang olinya adalah oli yang berat. Jadi perlu diketahui bahwa yang namanya oli itu harus disesuaikan dengan tempatnya juga. Jadi walau editor ini ngomong Mediterranean Bio itu bagus, Pro Ampere 30 itu bagus, kalau olinya terlalu kental ya aqua. Jadi mungkin olinya bisa jauh lebih awet, bahkan mungkin bisa ganti 15.000 atau lebih barangkali. Karena ya kayak contohnya motor di rumah bukan Mediterranean Bio sih, tapi ya pakai campuran Stelizing, sudah lebih dari 10.000 km jelas, dan suaranya masih halus, getaran mesin masih minim. Terus pokoknya saya oke lah, kondisi masih oke, dan yuk kalau alasan untuk ganti. Mungkin sempat awal-awal rada kasar, tapi begitu udah jalan kira-kira 2 km atau 1 km jadi halus. Jadi ya mungkin olinya awet, tapi mungkin orang nggak tahu awet sih, karena ya biasanya orang itu maksimal 2.000 kalau untuk motor. Kalau untuk mobil mungkin 10.000, tapi kayaknya kebanyakan 5.000. Ada sih yang malah 2.000 km ganti di mobil, ada kan. Orang jadi kepikiran beli kendaraan listrik kan ya salah satunya karena oli itu dianggap terlalu membebani. Ya padahal sebenarnya ganti oli, kalau olinya bagus ya bisa sangat lama, bisa sampai lupa. Kalau motor ini sih termasuk cukup pendek, walau kebetulan akhir-akhir ini ganti oli ini mendekati 1.000 semua ya. Kayak ini olinya 661 km. Padahal kalau oli pakai macam yang bermerek 10W40 lah, 2 hari 3 hari rusak, bahkan ada yang sehari sudah rusak. Kalau harganya 150, walau harganya 250. Yang penasaran itu lihat di keranjang belanja no Viper Racing, tapi regane 250. Kalau sekarang sangat mikir-mikir ya, mending tuku oli apa tuku HP enak. HP yang stable jatuh. Tapi yang jelas ya, kalau yang namanya aditif itu memang beda juga seperti halnya oli. Jadi kalau oli itu daerah dingin nggak bisa kental, maka daerah aditifnya, kekentalannya juga harus diancarkan. Aku mau apa? Balik lagi lah ya, yang jelas kalau daerahnya dingin, oli itu butuh encer, daerah panas butuh kental. Tentu nggak cuma berdasarkan tulisan yang ada di botol saja, karena 10W41 dengan yang lain itu beda, 20W51 dengan yang lain itu beda. Ada oli yang belakangnya 50 tapi cocok untuk daerah dingin, ada 10W40 yang walau dipakai di daerah panas termasuk cukup kuat, atau yang belakangnya 40 lah. Jadi Mediterranean Bio itu walau 15W40, tapi kalau kita ngomong kentalnya itu bisa lebih terjaga daripada beberapa oli 20W50. Atau sebaliknya, walau oli Shell itu 20W50, nggak bisa dianggap seperti oli 20W50 yang lain. Jadi ada yang ngomong, wah oli Win itu gak enak, kayak kayak tempatku panas.
Tapi pakai Win 20 W50 berat, ya itu artinya tempatnya nggak panas beneran, panas berdasarkan feeling berarti ya, bukan panas betulan. Karena kalau panas betulan ya nggak akan ngerasakan berat pakai 20 W50. Jadi ya nggak harus daerah yang panas sekali ya. Daerah yang tempat editor lewati ini, kalau pagi-pagi yo gak kerasa kental oli ini. Oli 20 W50, oli YSA 40, oli 15 W40 gak kerasa kental. Jadi kalau merasa ada oli 20 W50 itu terasa berat, berarti daerahnya itu bukan daerah panas. Dan ini terjadi di beberapa orang ya yang masih aktif komentar. Wes dikandani saya ngeyel lah ya. Ngeyel banyak bahwa enggak, kalau oli ini ya terlalu kental ya pasti berat. Ya enggak pernah merasakan bedanya antara dingin dengan panas mungkin ya. Jadi kalau acuannya hanya motor kita, acuannya hanya tempat kita, ya gak cukup. Kita harus terima masukan-masukan yang lain. Jadi kalau misalnya daerahnya Bogor, daerahnya Malang, ngomong oli ini gak enak ya, karena berat itu bukan acuan kemampuan oli. Kalau itu adalah masalah kekentalan. Karena kalau kita ngomong kemampuan oli itu biasanya bergantung pada merek. Nah, satu merek itu biasanya satu jenis, satu tipe tertentu biasanya kan menawarkan beberapa jenis kekentalan. Nah, ini kita harus ya coba semua. Kalau ya repotnya oli dengan kekentalan berbeda itu sifatnya berbeda. Sayangnya begitu ya. Ini berlaku juga untuk oli 20 W50 yang biasanya penulis nggak rekomendasikan karena umurnya pendek. Oli 20 W50 itu macam-macam ya. Ono sing cepet jadi encer, ono sing enggak. Walau itu sama-sama 20 W50. Nah, ada yang protes karena kan penulis ngomong oli Shell 20 W50 itu nggak bagus, cepet jadi encer. Nah, dia protes karena enggak kok, kalau untuk saya oli Shell 20 W50 itu enak. Kalau pakai apa misalnya yang biasa nih, jangan ngomong Win ya, karena oli ini termasuk langka. Dia nggak akan kenal oli Win. Sing rotok populer di apa? Mesran. Pakai Mesran nggak enak, berat. Dibanding dengan Mesran Super ya. Ada dengan Mesran Super yang namanya oli Shell 20 W50 itu ya menang oli Mesran ya dari sisi ketahanan kekentalan. Ya kan problemnya adalah cepat jadi encer. Sementara itu untuk daerah dingin gak butuh oli kental, butuhnya oli encer. Nah, karena olinya cepat jadi encer, yang terjadi adalah kentalannya jadi pas. Jadi oli 20 W50 ketika dipakai kekentalannya jadi mungkin 10 W30 atau 10 W20 yang kebetulan pas dengan kebutuhan orang. Nah, kalau kekentalannya pas ini apa juga artinya? Artinya olinya ya bakal awet, nggak bakal cepat rusak. Ya sebenarnya sih kalau ngikutin semua videonya editor ya bakal tahu bahwa yang namanya kekentalan, namanya iklim itu sangat mempengaruhi. Karena ya editor sendiri misalnya pernah ketika nyoba oli Shell Advance Power, oli Shell ya yang termasuk paling mahal untuk ukuran sepeda motor, sudah ngomong ya bahwa kalau olinya itu dipakai di panas-panasan
cepet rusak. Tapi kalau ketika hujan-hujan, ketika dingin-dingin, awet olinya. Jadi masa pakai oli bisa jauh lebih lama ketika oli tersebut dipakai di daerah yang dingin atau suhu dingin. Kenapa? Karena kekentalannya jadi pas, nggak terlalu encer. Yang namanya perlindungan mesin, kasar, halus itu terpengaruh juga dengan iklim. Karena apa? Iklim itu mempengaruhi suhu. Suhu itu mempengaruhi kekentalan. Kalau suhu cenderung lebih dingin ya lebih kental olinya. Daerahnya dingin, oli yang sama ya lebih kental olinya, lebih baik perlindungannya, lebih lama masa pakainya, lebih lama daya tahannya. Daerahnya panas, oli yang sama ya jadi lebih encer. Kalau olinya terlalu encer, umurnya bisa sangat-sangat pendek, jauh lebih pendek. Jadi kalau olinya nggak kental, umurnya jadi pendek. Oli seperti itu, aditifnya pun juga sama. Ya sebenarnya nggak banyak sih aditif yang membuat oli itu lebih kental atau lebih encer. Aditif pengental yang ada kan kayak STP atau Jumbo itu ya, yang oil treatment. Itu dua-duanya termasuk pengental. Ada juga kayak Schaefer Molyve. Nah, problemnya adalah yang dipakai pengental itu adalah viscosity index improver. Yang kalau dipakai ngebut dia terkocak-kocak, tersobek-sobek, jadi encer. Jadi walau namanya aditif pengental, kalau dipakai di kendaraan sepeda motor encer dia, karena guna. Nah, stylizing itu ya entah apakah ada yang lain atau mungkin nggak wani ya. Karena editor juga pernah nyoba aditif yang minyak silikone, ketika ditanyakan dia ngomong kurang filtrasi, dan dia ubah. Setelah dikirim lagi dapatnya yang versi tanpa minyak silikon. Sepertinya loh ya, kalau lihat cairannya misah, yang bagian bawah itu kotak bening sih. Yang versi berikutnya bawahnya wis gak bening lagi. Tapi secara umum yang ada di pasaran itu gak ono kekentalan, pengaruh kekentalan. Jadi ya biasanya memang aditif itu hanya untuk anti geser. Yang jadi kelemahan sedikit. Jadi nggak sesuai untuk kebutuhan kita, di mana oli-oli itu kebanyakan terlalu encer. Jadi kalau dipakai di daerah panas gak umur aditif itu. Jadi antara oli utuhan ya, aslian tanpa apa-apa dengan kalau tambah aditif itu bisa dibilang cuma beda sangat sedikit ya. Beda jauh dengan kalau misalnya kita pakai oli samping, pakai boric acid, pakai sulfat, pakai minyak goreng gitu. Tapi kan tetap perlu ya, karena ya sekarang ini oli-oli itu kelemahan utamanya adalah dari sisi, selain dari base oil juga aditifnya. Memang oli-oli yang harganya super mahal ya, yang di atas 300.000 itu aditifnya biasanya oke. Mendekati harga 200 itu juga biasanya aditifnya sudah cukup oke. Tapi kalau dipakai di ya, daerah pokoknya rotok hangat sidik, kurang aditifnya. Jadi setelah dipakai agak lama, yang tersisa cuma base oil ini toh. Dari beberapa oli itu aditif jadi salah satu kendala, terutama merek ya, sing murah ya. Merek mahal pun sebenarnya nggak lepas dari kelemahan aditif ini. Apalagi kalau yang dimaksud mahal harganya yang cuma 150.000. 150.000 aditifnya biasanya sih pas-pasan.
Artinya apa? Kalau olinya terlalu encer nggak akan umur oli, cepat sekali bikin suara mesin kasar. Berarti butuh kan aditif. Biasanya sih editor rekomendasikan pakai oli samping dan minyak goreng. Tapi ya semenjak mengenal boric acid, zinc sulfat, stearic acid, minyak wijen, minyak jagung, jadi kayak kurang gitu ya. Apalagi setelah beberapa waktu terakhir ini kita nyoba memperpanjang masa pakai oli dengan ya kasarannya stylizing tanpa minyak silikon. Kenapa tanpa minyak silikon? Karena kalau pakai minyak silikon efeknya terlalu awet, dia ceket. Efeknya bakal tetap kerasa setelah ganti oli nanti. Bakal masih ada sisa-sisa efek styliron setelah di drain olinya. Karena tujuannya review oli itu adalah untuk tahu kondisi oli itu sebenarnya, ya apa caranya menggunakan campuran yang nggak terlalu permanen efeknya. Dan akhirnya pilihan jatuh ke stylizing yang tanpa minyak silikon. Jadi stylizing tanpa minyak silikon ya sebenarnya nggak beda sih dari stylizing, termasuk hampir sama lah, beda selain dari nggak adanya minyak silikon. Ada minyak jagung, minyak wijen, ada stearic acid, ada boric acid, ada zinc sulfat. Oli sampingnya juga ya campuran gasolike 1000 sampai evalup 2T, dan ini juga nggak wajib karena sebelumnya editor nyoba juga bukan dengan dua oli itu, nyobanya dengan Euro 1 sama Revo. Jadi pakai Revo sama Euro 1 itu udah cukup. Jadi pakai Euro 1 sama Revo itu sudah bisa bikin halusnya mesin tuh awet. Jadi halusnya mesin itu ya apa ya, lama gitu loh, karena nggak ada problem kekentalan di oli-oli yang belakangan ini dicoba. Kekentalannya cukup, sing kurang itu dari sisi aditif. Jadi ketika aditifnya dibenahi, wes karena negatif. Jadi ya contoh efek-efeknya misalnya ya suara mesin masih halus, getaran mesin masih minim, dipakai kencang masih licin gitu ya. Jadi efek-efek seperti itu. Efek dari ramuan semuanya ini jauh lebih baik daripada kalau misalnya campur minyak goreng tok yang paling cuma nambah 40 km. Kalau pakai minyak jagung paling yo nambahin jadi 80 km. Oli samping kalau pakai gasolike 1000 nambah 80 km, pakai merek lain 40 km, pakai evalup 2T 3 atau 120 atau 150 km gitu ya. Nggak jauh-jauh amat. Tapi kalau pakai apa yang campurannya ini stylizing tanpa minyak silikon lama, bisa 200 400 ya, terakhir ini 400 km lah, nambah 400 500 gitu. Sampai kepikiran pengen jual juga ya, barangkali ada yang butuh. Kalau untuk soal nama, rasanya karena nggak ada minyak silikon, terus nggak bisa lagi pakai elinya itu ya.
Steliron, Stelizing, olinya itu minyak silikon kan. Jadi harus pakai nama lain ya. Yang kepikiran itu namanya minyak jagung, oli samping, boron sama zinc. Yang kalau disingkat jadi MJOS bos. Minyak jagung, oli samping jadi MJOS. Boron dan zinc jadi bos. MJOS bos. Ya ampun lah, kayaknya bisa anak jeneng itu di pasaran. Tapi ya moga-moga gak di trademark. Barangkali ada yang butuh, nanti ya tinggal lihat lapak, barangkali sudah tersedia. Kalau buat sendiri ya itu tadi, campurannya minyak jagung, minyak wijen, oli samping, terus stearik acid, zinc sulfat. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.